Kali ini kita akan bahas sesuatu yang super penting di Mendix ya, yaitu microflow. Apa itu microflow? Bagaimana cara kerjanya? Dan kita juga akan praktek untuk buat logika aplikasi sederhana ya, dengan microflow Mendix. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu, apa sih microflow? Microflow itu adalah fitur di Mendix ya, yang memungkinkan kita untuk membuat logika aplikasi itu tanpa perlu coding. Ibaratkan kita itu menyusun alur kerja, ya alur kerja aplikasi itu seperti membuat diagram alir ya, atau flowchart. Nah yang kedua kan adalah, kenapa microflow itu penting? Nah yang pertama, logika aplikasinya itu jadi lebih sederhana. Yang kedua, proses pengembangannya itu lebih cepat. Dan yang ketiga, hasilnya itu lebih mudah dibaca oleh semua tim ya, termasuk ya teman-teman kita yang nggak punya background coding ya. Nah, di microflow ini itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah event trigger untuk memulai alur. Yang kedua adalah activity untuk menjalankan fungsi. Terus juga ada decision untuk membuat percabangan. Dan terakhir adalah garis alur untuk menyambungkan semuanya. Nah, sekarang kita akan langsung praktek aja ya. Kita akan melakukan demo untuk membuat pertambahan misalkan ya. Jadi, silakan di modul ya my first modul ini ya, di modul yang pertama di generate oleh Mendix, kalian bisa klik kanan. Di sini ada add microflow ya. Contoh, saya akan kasih nama ACT calculate total cost, misalkan kayak gini ya. ACT itu apa sih? Nah, jadi kalau kalian buka di dokumentasinya Mendix ya, kalian bisa ketikkan ini, Mendix Best Practice for Development. Jadi kalau kalian scroll ke bawah, ini ada naming-naming yang direkomendasikan oleh Mendix ya, best practice-nya ya, untuk menamakan microflow, halaman misalkan domain dan lain sebagainya ya. Nah, kasusnya adalah kita ingin melakukan pertambahan keuangan misalkan ya, cost ya. Nah, untuk memanggil microflow ini, kita akan coba masukkan microflow ini ya. Kita akan panggil microflow ini di sebuah button misalkan ya. Jadi kalau kalian scroll ke bawah, nah di sini ada action button ya. Event type-nya itu action button. Dan prefix depannya itu adalah ACT ya. ACT underscore. Nah, purpose ini adalah nama dari microflow kalian ya. ACT itu singkatannya action ya. Jadi microflow yang dipanggil button itu kita kasih nama ACT prefixnya ya. Jadi kita akan coba balik lagi ke Mendix dan kita akan namakan ACT. Dan saya akan namakan dia calculate total cost. Nah, pastikan nama microflow yang kalian buat itu mendeskripsikan logika ya, mendeskripsikan gambaran microflow yang ada, yang kalian buat ya, kayak gitu. Nah, misalkan kalian klik OK. Ya, ini adalah microflow ya, yang sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang saya ingin melakukan pertambahan keuangan misalkan. Contoh, saya akan buat satu buah variabel ya. Create variable. Kalian bisa drag and drop aja ya. Lalu kalian double klik. Untuk tipe datanya saya coba ganti integer ya. Nah, untuk tipe data ini akan coba kita bahas di pembahasan terpisah ya. Nah, di sini saya coba masukkan angka 10.000 misalkan kayak gitu ya. Di sini saya ganti namanya jadi cost 1 misalkan. Nah, terus saya akan coba buat satu buah variabel lagi. Ya, kita ganti integer ya. Di sini saya masukkan 20.000 misalkan. Di sini saya kasih nama cost 2. Lalu saya akan buat satu buah variabel lagi untuk menghitung pertambahan dari cost 1 dan cost 2 ya. Integer. Nah, kalian bisa ketikkan $ ya, cost 1 kayak gini, nanti akan muncul sugesnya. Atau kalau misalkan sugesnya nggak muncul, kalian bisa tekan Ctrl spasi ya. Nah, itu ada suges yang muncul nantinya. Terus saya akan tambah dengan cost 2 ya. Jadi cost 1 dan cost 2 nanti kita akan tampung ke dalam variabel namanya total kayak gitu ya. Nah, sekarang kita save. Nah, gimana caranya untuk menjalankan microflow ini? Nah, kalau kalian ingat waktu itu ya, coba kalian ke browser, saya coba jalankan ya, localhost 8080.
Nah, kategori ya. Jadi kemarin kita sempat buat satu buah patch ya, namanya kategori. Ya, kita akan coba pakai patch ini. Jadi di dalam kategori overview, ya saya akan coba ubah ke structure mode. Di bawah tulisan hello world, saya akan coba tambahkan button ya. Kalian bisa ketikkan button, ya ada di sini, kalian drag and drop aja. Lalu namingnya saya ganti calculation misalkan. Untuk icon kalian bisa tambahkan ya, ikonnya mau pakai atau enggak. Misalkan saya klik, saya pilih add ya. Di sini ada pilihannya macam-macam ya. Ada render mode-nya, kalian bisa pilih button atau link ya. Link itu kayak ibaratkan anchor tag ya, A ya kalau di HTML. Kalau button itu ya button kayak gitu. Nah, visibility nanti ini kita akan bahas di modul terpisah ya, di video terpisah. Dan di sini ada event. Kalian bisa klik di sini dan ini banyak sekali pilihannya ya. Nah, karena kita kasusnya ingin menjalankan microflow, kalian bisa klik call all microflow ya, call microflow. Nanti kalian pilih microflow-nya apa, saya akan pilih calculate total cost. Nah, kalian oke. Kalian coba jalankan ulang ya. Nah, kita coba lihat. Kita akan klik calculation-nya. Ya, kalau kalian lihat ini nggak ada yang terjadi apa-apa ya. Coba kita balik lagi ke calculate total cost ya. Untuk melihatnya ya, karena ini cuman pertambahan biasa ya di microflow, saya coba tambahkan breakpoint ya. Klik kanan add breakpoint. Breakpoint ini tujuannya apa sih? Ini tujuannya untuk debug ya. Jadi untuk mencari kesalahan di dalam microflow kita ya, microflow atau nanoflow. Nah, nanti debugger itu akan kita bahas di video terpisah ya. Nggak apa-apa, kalau kalian masih bingung nggak masalah. Nah, kalian klik kanan, tambahkan add breakpoint ya. Lalu kalian coba balik lagi ke browser kalian. Lalu kalian klik calculation. Nanti Mendix itu akan men-trigger breakpoint yang kalian buat ya di microflow yang dijalankan. Nah, ini udah jalan ya, warna merah kayak gini. Dan di sini ada beberapa opsi, kalian coba pilih step into aja. Kalau kalian klik step into ya, saya mau coba jalankan sampai total ya. Total itu terlewat. Nah, di sini ada variabel. Nah, coba kita lihat di sini. Totalnya itu adalah 30.000 ya. Ya, 30.000. Coba kita cek lagi bener nggak ya. Variabel cost 1 itu 10.000. Variabel 2 itu adalah 20.000. Jadi 10.000 ditambah 20.000 itu totalnya adalah 30.000 ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan microflow untuk pertambahan sederhana ya. Sebenarnya microflow bisa dibuat macam-macam ya. Kalau kalian lihat di sini ya, bisa buat objek dan lain-lain ya untuk ngambil ke database dan lain-lain, tapi itu kita akan bahas di sesi yang terpisah. Jadi seenggaknya kalian sudah paham cara penggunaan microflow ya, itu bagaimana.